Setelah Nalan Yanran mengetahui kalau sosok yang sudah menyelamatkannya ternyata adalah Xiao Yan, seorang pemuda berjubah hitam pun perlahan menampakkan diri di langit dan menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja bagi Xiao Yan. Segala permasalahan terkait Sekte Yunlan yang terjadi di masa lalu telah berakhir sepenuhnya. Oleh karena itu, saat ini dia sama sekali tak memiliki dendam apapun terhadap Nalan Yanran sikap lembut. Xiao Yan itu jelas membuat Nalan Yanran tersipu malu dan tak menyangka akan kembali bertemu dengan Xiao Yan di tempat seperti ini. Sementara itu, para ahli dari Spirit Grid merasa terganggu dengan tindakan Xiao Yan pun tampak dipenuhi amarah dan meminta saran agar tidak ikut campur dan bertindak layaknya seorang pahlawan. Xiao Yan sama sekali tak menghiraukan teriakan tersebut dan terus berjalan mendekati Nalan Yanran dari penglihatan Xiao Yan. Sepertinya pihak musuh menggunakan semacam doki kegelapan untuk melukai tubuh Nalan Yanran. Sesaat kemudian Xiao Yan lantas mengerahkan api hijau giok dan perlahan menyalurkannya ke dalam tubuh Nalan Yanran untuk menghapus doki kegelapan tersebut. Tepat ketika proses penyembuhan ini berlangsung, pihak lawan pun tiba-tiba bergerak dan berniat menyergap Xiao Yan. Namun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia dapat dengan mudah membaca semua pergerakan tersebut dan langsung melakukan serangan balik dalam sekejap tubuh. Xiao Yan pun berubah menjadi bayangan kilat dan muncul tepat di hadapan mereka bertiga. Sebuah pukulan berlapis doki hijau giok pun melesat ke dada mereka hingga membuat ketiga ahli tersebut terpental ke belakang. Dengan sangat keras, pemandangan ini secara alami membuat Nalan Yanran sontak terdiam dan tak bisa berkata-kata dia. Sungguh tak menyangka sosok pemuda yang pernah dijuluki sebagai sampah beberapa tahun lalu kini mampu mengalahkan tiga ahli Do Huang Bintang 4 hanya dengan satu serangan saja. Sementara itu, di sisi lain, para ahli dari Spirit Grid tampak meringkuk kesakitan sembari memuntahkan seteguk darah segar. Ini merupakan pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang pemuda dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Selang beberapa waktu sang pemimpin dari kelompok tersebut yang sejak awal menonton jalannya pertarungan pun perlahan bertepuk tangan sembari tersenyum dingin ke arah Xiao Yan dan berkata, "Bocah, apakah kau adalah Xiao Yan?" Pemuda yang baru-baru ini terlibat konflik dengan Paviliun Fenglei. Setelah suara itu terdengar, Xiao Yan pun segera mengalihkan pandangannya dan menyadari kalau orang ini jauh lebih kuat dari ketiga ahli sebelumnya. Nalan Yanran pun sontak memperingatkan Xiao Yan untuk lebih berhati-hati terhadap sosok lelaki tersebut karena merasa penasaran. Xiao Yan lalu bertanya kepada Nalan Yanran mengapa para ahli dari Spirit Grid itu datang untuk menyerangnya. Nalan Yanran pun lantas menunjukkan seekor rubah putih yang sedang dia bawa dan menjelaskan kalau rubah ini kebal terhadap segala labirin dan ilusi yang terpasang di area pegunungan sehingga pemiliknya akan lebih mudah menemukan jalan yang benar menuju kolam darah surgawi. Hal inilah yang membuat para ahli tersebut datang menyerang untuk merebutnya. Sang ketua dari pihak musuh pun tertawa pelan dan mengatakan kalau dia sama sekali tak tertarik dengan rubah putih tersebut. Dengan kekuatannya, dia tentu mampu mencapai kolam darah tanpa mengalami kesulitan. Namun karena dia sudah berjanji untuk membawa ketiga ahli dari Spirit Grid itu, maka dia tidak punya pilihan lain selain merebutnya. Sesaat kemudian, sang pemimpin lantas menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, "Bocah, sebaiknya kau segera menyerah. Aku Wang Chen bukanlah seseorang yang bisa kau kalahkan dengan mudah." Ekspresi Nalan Yanran pun seketika berubah. Ketika mendengar nama ini, dia jelas mengetahui kalau Wang Chen merupakan salah satu jenius dari Paviliun Musim Semi. Menurut kabar yang beredar, dia bahkan mampu bertarung seimbang dengan beberapa ahli Douzong. Oleh karena itu Nalan Yanran tidak yakin mereka bisa menang dan menyarankan kepada Xiao Yan untuk segera menyerahkan rubah putih daripada harus terlibat pertarungan dengannya. Berbeda dengan Nalan Yanran, Xiao Yan sama sekali tak menunjukkan rasa takut sedikitpun dengan suara lantang. Xiao Yan lantas mengatakan kepada Wang Chen, kalau dia tidak akan menyerahkan rubah putih kepadanya. Karena Xiao Yan menolak, Wang Chen pun seketika tertawa dingin sembari memancarkan aura membunuh yang sangat pekat dalam sekejap. Dia pun melesat ke arah Xiao Yan dan melancarkan pukulan berlapis doki kegelapan yang sangat menakutkan bagi orang biasa. Doki semacam ini tentu sangatlah berbahaya, namun di hadapan Xiao Yan yang memiliki api surgawi, serangan tipe racun tersebut sama sekali tak efektif dan membuatnya terancam begitu doki kegelapan miliknya berhasil ditangkis bahkan ditekan hingga sedemikian rupa. Wang Chen pun buru-buru mengambil langkah mundur dan segera menghapus jejak api hijau giok yang tertinggal di tangannya. Setelah pertukaran itu, Wang Chen pun sadar kalau Xiao Yan memiliki api surgawi yang sangat kuat karena merasa dirugikan. Wang Chen pun lantas tertawa dingin sembari melarikan diri dan berkata, kalau masalah tersebut akan dia selesaikan. Setelah tiba di panggung kolam darah surgawi, kejadian ini sekali lagi membuat Nalan Yanran terkejut. Nama Wang Chen pada dasarnya cukup terkenal dan sangat sulit untuk menemukan lawan seimbang di generasi muda. Dengan bakat pelatihan serta latar belakangnya sebagai murid inti di Paviliun Musim Semi,
dia dapat dengan bebas menindas orang lain sesuka hatinya. Namun tak disangka hanya dalam pertukaran singkat orang semacam itu akan dibuat takut dan mundur oleh Xiao Yan. Setelah kepergian sekelompok ahli tersebut, Xiao Yan lalu mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada Nalan Yanran, apakah dia juga berniat pergi ke kolam darah surgawi. Nalan Yanran pun sedikit mengangguk dan menjawab, kalau dia memang ingin pergi ke sana. Meskipun kesempatannya untuk mendapatkan salah satu kota sangatlah kecil dengan ragu-ragu, Xiao Yan lantas bertanya, mengapa dia hanya pergi seorang diri ke tempat seperti ini. Nalan Yanran jelas menyadari kalau Xiao Yan sebenarnya ingin menanyakan keberadaan gurunya yaitu Yunzi. Sambil menghela nafas perlahan Nalan Yanran lalu memberitahu kalau Yunzi juga berada di dataran tengah. Namun dia berpesan agar tidak memberitahu keberadaannya kepada siapapun, terutama kepada Xiao Yan. Setelah mendengar jawaban itu, Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum dan tidak memaksa Nalan Yanran untuk membocorkan keberadaan gurunya karena tempat tujuan mereka sama. Xiao Yan pun mengajak Nalan Yanran untuk pergi bersama. Dengan begitu dia tidak perlu khawatir lagi jika sampai bertemu para ahli atau magical beast yang mencoba menyerangnya. Nalan Yanran pun mengangguk dan menyetujui tawaran tersebut. Selama perjalanan, dia juga memberitahu Xiao Yan kalau wilayah pegunungan ini sebenarnya dikuasai oleh sebuah klan magical beast yang disebut sebagai suku tikus penelan emas. Meskipun sebagian besar anggotanya hanyalah seekor magical beast peringkat 3, tetapi jumlah mereka sangatlah banyak. Dikabarkan pemimpin klan tersebut juga telah mencapai tingkat 7 dan bertransformasi ke bentuk manusia. Kekuatannya sendiri bisa dikatakan sebanding dengan seorang elit Douzong bintang 6. Tentu saja keberadaan klan tersebut sempat membuat terjadinya pertempuran besar di masa lalu. Beberapa fraksi besar tidak terima jika kolam darah surgawi dikuasai oleh mereka. Meskipun pelantikan pengolahan emas kalah dalam pertempuran itu, tetapi karena adanya larangan di Gunung Mata Surgawi yang melarang ahli tingkat tinggi untuk masuk ke dalam, para fraksi besar pun tidak bisa bertindak lebih jauh dan akhirnya membentuk sebuah kesepakatan di mana setiap kali kolam darah surgawi muncul, maka klan tikus penelan emas akan mendapatkan 2 kota dan 8 kota yang tersisa akan diberikan kepada generasi muda yang datang. Di tengah perjalanan, Xiao Yan pun tidak sengaja bertemu dengan sekelompok ahli bintang 5 Do Huang yang terdiri lebih dari 10 orang. Tatapan mereka pun seketika tertuju ke arah Nalan Yanran. Begitu melihat seekor rubah putih yang ada di pundaknya, Xiao Yan yang jelas menyadari kalau mereka tampaknya berniat merebut rubah tersebut. Sama seperti para ahli dari Spirit Grid sebelumnya dengan suara dingin, Xiao Yan lalu perlahan bersuara dan mengatakan siapapun yang berani mendekat lebih dari 10 meter akan langsung kuhabisi. Setelah mengatakan itu aura bintang 9 Do Huang, milik Xiao Yan pun seketika melonjak ke segala arah. Ekspresi semua orang yang sebelumnya memiliki niat jahat kepada Nalan Yanran pun seketika berubah menjadi pucat dan bergegas menjaga jarak. Tepat ketika Xiao Yan tampak sedikit longgar sekelompok ahli Do Huang itu pun nekat menyerbu dan berniat merebut rubah putih di tangan Nalan Yanran. Apapun yang terjadi, namun begitu mereka bergerak, orang pertama yang datang langsung dipukul mundur oleh Xiao Yan hingga melesat ratusan meter ke belakang. Pukulan telak itu secara alami membuat para ahli yang berniat maju kembali merasakan takut di hati mereka. Meskipun semua ahli tahu kalau Xiao Yan sangatlah kuat, tetapi jika mereka membiarkan Xiao Yan pergi membawa rubah putih, maka mereka akan sepenuhnya kehilangan kesempatan. Untuk mencapai kolam darah surgawi keserakahan ini sontak membuat mereka mengabaikan semua rasa takut dan bergegas menyerbu ke arah Xiao Yan sekuat tenaga dikarenakan pihak lawan masih bersikeras melawan. Xiao Yan pun tidak lagi menahan diri dan seketika melesat bagaikan kilat. Dalam sekejap Xiao Yan pun muncul di hadapan ahli yang sebelumnya dipukul mundur dan langsung habisnya dalam satu serangan. Setelah itu, Xiao Yan segera berpindah ke lokasi para ahli lainnya dan mulai menyerang mereka sepersatu. Namun dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak, para ahli Do Huang ini pun berhasil membuat celah dan melesatkan serangan Doqi ke arah Xiao Yan secara bersamaan. Melihat hal itu, Xiao Yan pun segera mengambil penguasa hitam dan mengaktifkan teknik 6 penguasa untuk memblokir serangan gabungan tersebut. Pertahanan yang diciptakan oleh Xiao Yan ini benar-benar mampu memblokir semua serangan yang datang. Para ahli yang menyaksikan kemampuan Xiao Yan sungguh tak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Meskipun Xiao Yan dan memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang, tetapi mereka semua juga merupakan ahli Do Huang. Lantas bagaimana bisa dia memblokir serangan gabungan dari begitu banyak ahli? Hanya dengan kemampuannya sendiri. Kekuatan ini jelas tidak mungkin dimiliki oleh bintang 9 Do Huang pada umumnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan lalu meminta Nalan Yanran agar pergi terlebih dahulu. Sementara dia akan menahan para ahli yang mencoba mendekat dengan ekspresi ragu. Nalan Yanran pun perlahan mengangguk dan bergegas pergi menjauh. Setelah kepergian Nalan Yanran, Tian Zunze pun melonjak dari tubuh Xiao Yan dan mengalir ke dalam penguasa hitam yang ada di tangannya.
Para ahli yang menyaksikan afinitas Doki tersebut dapat merasakan tekanan yang luar biasa kuat tepat ketika mereka mencoba kembali untuk melarikan diri. Xiao Yan pun tiba-tiba berteriak sembari melesatkan tebasan pemecah tsunami dengan kecepatan tinggi dalam sekejap mata. Tebasan maha dahsyat ini pun menghantam semua ahli yang ada hingga menyebabkan mereka menerima luka serius dengan kekuatan Xiao Yan saat ini. Daya hancur yang tercipta dari teknik tebasan pemecah tsunami sangat telah mengerikan. Bahkan ahli puncak Do Huang tidak akan sanggup menerima tebasan ini secara langsung. Apalagi jika hanya sekelompok ahli Do Huang bintang 5 seperti mereka segera mengakhiri pertempuran tersebut. Xiao Yan pun segera menyimpan penguasa hitam miliknya dan berniat untuk menyusul nalan-nalan Yanran, namun begitu Xiao Yan ingin melangkah suara lelaki tua pun tiba-tiba terdengar. Yang mengatakan, "Bocah, apakah kau berencana pergi begitu saja?" Setelah membuat kekacauan sebesar ini, Xiao Yan pun buru-buru menoleh ke arah pepohonan dan menemukan ada seorang lelaki tua. Tatapan Xiao Yan pun seketika menyipit sembari mengamati sosok misterius di hadapannya itu. Keterkejutan pun muncul begitu Xiao Yan mengetahui kalau lelaki tua itu ternyata adalah seorang elit Dousong. Hal ini jelas membuat Xiao Yan merasa heran dan bertanya-tanya, bukankah seharusnya para ahli di atas kelas Do Huang tidak diperbolehkan memasuki area pegunungan ini? Xiao Yan lalu menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan nada sopan, apakah senior adalah sesepuh dari klan tikus penelan emas? Dengan adanya batasan yang melarang para elit Douzong memasuki area pegunungan, jelas sosok lelaki tua tersebut bukanlah ahli yang berasal dari dunia luar. Oleh karena itu, Xiao Yan yakin kalau dia seharusnya termasuk salah satu tetua dari klan tikus penelan emas yang menjaga wilayah ini. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 99, dan jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan info terbaru. Gue Kyo Santuy mohon izin cabut dulu, bye-bye.